Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat tugas pengganti UAS analisa struktur. Di sini kami diminta untuk merencanakan struktur poltar bangunan gedung. Di sini kami akan membuat gedung 8 lantai dengan menggunakan SAP 2000. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Zidan Pratama dengan NIM 40030524650175 dan rekan saya. Saya Faik Al-Badrizhan dengan NIM 400205246505151. Nah, di sini kami diminta untuk membuat sebuah bangunan gedung yang difungsikan sebagai perkantoran direncanakan dengan sistem struktur beton bertulang. Bangunan terdiri dari minimal 4 lantai, namun di sini kami membuat gedung 8 lantai dengan konfigurasi 3 bentang dan kami membuat 5 bentang. Di sini kami sebagai perencana diminta untuk melakukan analisis dan perencanaan awal struktur berdasarkan spesifikasi berikut. Jumlah bentang diminta membuat 3 bentang dengan masing-masing bentangnya 5 meter. Di sini kami membuat 5 bentang dengan 5 meter. Kemudian jumlah lantai minimal 4 lantai dengan tinggi 3,5 meter. Namun kami membuat 8 lantai dan masing-masing tingginya 4 meter. Sistem struktur menggunakan balok dan kolom beton bertulang. Dimensi awal balok 30 x 50 cm, dimensi awal kolom 40 x 40 cm, pelat lantai dengan tebal 12 cm termasuk beban tambahan, material beton dengan kuat tekan FC 25 MPa, baja tulangan dengan kuat leleh FY 400 MPa, beban hidup 2,5 kN per meter persegi, beban mati dihitung berdasarkan berat sendiri struktur dan pelat lantai. Di sini kami sudah membuat desain bangunannya. Ini merupakan tampak samping dan juga denah. Kemudian di sini kami merencanakan sebuah bangunan gedung. Perencanaan bangunan gedung dengan spesifikasi portal bangunan gedung 8 lantai, pelat 12 cm, pelat atap 10 cm, beban hidup lantai sesuai dengan soal 2,5 kN per meter persegi atau 250 kg per meter persegi. Beban mati sesuai perhitungan Peraturan Pembebanan Indonesia Gedung 1983. Kemudian kombinasi pembebanan, beban mati 1,4D, beban hidup dan mati 1,2D plus 1,6 L. Ketentuan bangunan. Di sini kami membuat spesifikasi struktur portal modulus elastisitas beton 4700 FCMPa, akar FCMPa. Kemudian berat jenis beton 2400 kg per meter persegi. Kemudian mutu beton 25 MPa, mutu baja FY 400 MPa, FO 570 MPa. Mutu baja yang kedua yaitu 24, FY 240 MPa dan juga FO 390 MPa. Kemudian ketentuan pembebanan, pelat lantai tebal 12 cm, pelat atap tebal 10 cm, lapisan spesi tebal 3 cm, beban hidup lantai perkantoran 250 kg per meter persegi. Di sini adalah denah pelat lantai untuk pembebanan, yaitu kita pakai ampul plat segitiga karena bentak X dan Y-nya itu sama, jaraknya 5 meter. Jadinya kita bisa menggunakan amplop segitiga. Dan untuk perhitungan pembebanan, yaitu di sini untuk beban mati plat lantai dari berat sendiri plat ya dengan angka tersebut, berat keramik plat dengan angka tersebut, berat lapisan pasir 3 cm dengan perhitungan tersebut, dan berat spesi 3 cm dengan perhitungan tersebut, dan dengan total 423 kg per meter persegi. Dengan beban hidup plat lantai yaitu 250 kg per meter persegi. Dan untuk distribusi pembebanan metode amplop, untuk beban mati lantai menggunakan Q1D dan menjadi 1057,5 kg per meter persegi, dan beban hidup lantai menjadi 625 kg per meter persegi. Nah, untuk beban mati plat atap dengan berat sendiri plat 10 cm dengan perhitungan tersebut, dan berat plafon 20 plus dengan 20 kg per meter persegi menjadi 260 kg per meter persegi. Untuk
beban hidup plat atap yaitu 100 kg per meter persegi dengan distribusi pembebanan metode amplop dengan hasil akhir 650 kg per meter persegi, dan beban mati metode amplop beban hidup metode amplop dengan hasil akhir 250 kg per meter persegi. Nah, ini untuk tim kami yaitu rekan saya Zidan dan saya sendiri Albar. Sekarang kita masuk ke eksekusi di SAP 2000. Di sini kami masuk ke aplikasi SAP 2000 untuk analisanya. Yang pertama kita membuat new model, kemudian kita pilih yang 3D frame. Karena kita akan membuat plat lantai juga, kami memilih untuk beam slab building. Kemudian di sini kami memilih 8 lantai. Di sini kita masukkan 5. Kemudian untuk bentangnya ini kita masukkan 6. Kemudian story height untuk tinggi berlantainya kami memilih 4 meter. Kemudian untuk by weight check-nya 5 dan by weight-nya 5 juga. Untuk number of decision dan juga X dan Y-nya kita biarkan default saja, kemudian kita oke. Nah, di sini kami akan mengganti pertumbuhannya terlebih dahulu. Pilih semua dulu, kemudian masukkan sign, join, restrain. Kami akan mengganti tumpuannya menjadi jepit. Kemudian kita oke. Nah, kemudian di sini kami akan membuat materialnya terlebih dahulu. Kita masuk ke define, kemudian material, add new material. Nah, di sini kami akan membuat material beton terlebih dahulu. Kita masuk ke constraint. Di sini kita pilih user saja. Kemudian kita oke. Di sini kita ganti nama menjadi beton dengan mutu 25 MPa. Nah, di sini kita ganti kilonewton terlebih dahulu. Kemudian di sini kita masukkan 2400 di sini. Kemudian kita ganti ke NMMC. Di sini kita masukkan 4700 dikali SQR 25 karena kita memilih 25 MPa dan kita oke. Nah, di sini untuk constraint compressive strength kita ganti menjadi 25. Kemudian kita oke. Nah, kemudian di sini kita akan membuat material untuk baja tulangannya. Kita add material. Kemudian material type-nya kita ganti menjadi rubber. Standarnya user. Kemudian oke. Nah, kita di sini akan membuat yang baja dengan BC 40. Nah, di sini kita masukkan 78,5. Ubah ke NMC dulu. Ubah ke NMC. Kemudian di sini kita masukkan 78,5. Kemudian kita ubah ke NMC lagi. Di sini kita ganti elastisitasnya menjadi 200.000. Kemudian di sini kita ganti menjadi 400 dan FU-nya 570. Di sini juga sama. Kemudian kita oke. Nah, kita akan membuat tulangan yang berikutnya dengan cara add new material, kemudian rubber, standarnya user. Kita akan ganti namanya terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat dengan BC24. Kita ganti menjadi KNMC terlebih dahulu. Kemudian di sini kita masukkan 78,5. Kemudian di sini NMMC. Kemudian kita masukkan elastisitasnya 200.000. Kemudian di sini untuk FY-nya 240. kita masukkan 240 dan juga FU-nya 390. Untuk FY dan FU-nya juga sama 240 390. Kemudian kita oke. Nah, di sini kemudian kita akan
memasukkan material tersebut ke dalam frame yang sudah kita buat. Buat baja tulangan dulu, buat tulangan. Oh ya, sebelumnya kita akan membuat material untuk beton tulangnya terlebih dahulu dengan cara define section properties, kemudian frame section, kita add new material, kemudian di sini kita pilih constraint, kemudian kita pilih rectangular karena kita akan membuat kolom dan balok. Di sini kita membuat balok terlebih dahulu dengan ukuran balok 30 kali 50 cm. Kemudian di sini kita ganti 0,5, juga di sini 0,3. Nah, untuk materialnya kita pilih beton 25 MPa tadi yang sudah kita buat. Kemudian untuk constraint reinforcement kita pencet terlebih dahulu. Kemudian untuk baja tulangan utama kita memilih untuk BJ40. Kemudian untuk tulangan sengkang kami memilih untuk baja dengan mutu BJ24. Kemudian di sini kita desain tabnya kita ganti menjadi beam. Kemudian untuk selimut beton kami memilih 0,04, kemudian bottom juga 0,04, kemudian kita oke. Ini kita oke. Nah, kita akan membuat kolomnya. Di sini kita pilih constraint, kemudian rectangular. Kita ganti nama terlebih dahulu, kolom 40 kali 40. Di sini kita pilih 0,4, dan di sini juga 0,4. Material dulu, Materialnya kita ganti terlebih dahulu menjadi beton 25 MPa. Dan untuk constraint reinforcement, tulangan utamanya menggunakan BJ40 dan tulangan sengkang menggunakan BJ24. Kemudian kita oke. Kemudian oke. Sini kita akan memasukkan material ke dalam kolom balok terlebih dahulu. Kita ke balok dulu ya. Nah, sebelumnya kita select semua balok dulu. Untuk select semua balok dari atas sampai bawah, kita select satu sisi dulu karena balok kan dari 4 bagian. Kita select samping biar bagian sampingnya select, dan bagian sampingnya lagi kita select lagi biar semuanya terselect. Nah, kita masuk ke, habis itu setelah kita select semua, kita masuk ke assign, kita ke frame dan frame section. Nah, kita balok add yang balok 30-50, kita langsung oke aja. Nah, itu semua udah masuk ya untuk materialnya, untuk balok. Setelah itu setelah balok dimasukkan, kita masukkan untuk ke kolom. Nah, kita untuk kolom kita select semua kolom dulu biar materialnya bisa masuk ke kolom semua. Kita select satu bagian dulu, habis itu nanti bagian lainnya kita juga select. Nah, kemudian untuk sisi yang satunya kita pilih juga. Setelah kita select semua, kita masuk ke assign lagi, ke frame section. Nah, kita masukin yang kolom 40x40. Habis itu kita oke. Setelah itu kita itu di kolom sudah masuk semua ya. Ada tulisannya kolom 40x40 dan baloknya 30x50. Setelah kita masukin material, kita masukin beban amplopnya di balok. Karena beban plat tuh tertumbuh di balok, kita harus masukin ke baloknya. Kita select semua dulu. Pertama-tama kita select semua dulu. Kita select semua dulu baloknya.
Nah ini biar enak ya, kita select semua dulu satu sisi di atas sampai bawah ya. Maaf ada yang kelupaan. Sebelum kita masukin beban, kita ke define lagi untuk membuat load patterns. Maaf tadi kelupaan dulu pattern, kita masukin dead load langsung. Ini udah ada dead load, habis itu kita masukin live load, kita ketik live. Dan satu lagi untuk tambahan ini beban quake gempa. Nah setelah masukin di load patterns, kita ke define lagi untuk load combination. Load combination kita masukin combo 1, kita masukin combo baru yaitu 1,2 DL plus maaf salah, plus 1,6 LL. Kita masukin ini dulu, date-nya kita pakai 1,2, kita add, dan left load-nya kita bikin 1,6, kita add. Setelah itu oke. Nah kita harus menambahkan satu lagi, add satu combo lagi untuk 1,2 D plus 0,5 L dan plus 1 E untuk quake. Nah ini kita bikin date dulu ini 1,2, kita add lagi untuk live 0,5, add lagi, dan quake 1. Nah kita udah bikin load combination-nya, habis itu kita oke aja. Nah kita habis ini masuk ke pembebanan, kita select semua balok lagi di atas sama bawah. Untuk beban plat lantainya kita di akhir aja, biar ini ke select dulu, nanti kita ganti. Nah kita balok satu sisi dulu, habis itu kita putar. Setelah kita select semua, kita masuk ke assign lagi di frame loads yang distribute. Untuk ini dead load ya, ini kita pakai dead load, dan ini untuk yang distance-nya ini 0, jadi ini ganti 0,5 untuk beban segitiga, dan ini 0, dan ini kita ganti 1. Untuk dead load untuk plat lantainya kita punya 1057,5. Nah, habis itu kita langsung oke aja. Ini udah jadi beban matinya udah jadi semua. Nah, kita beban amplop plat mati. Nah, kita select lagi untuk beban hidup. Select semua balok dulu. Terus kita putar lagi agar semua baloknya ke select. Nah, habis itu kita masuk ke assign lagi, frame loads distribute. Untuk memasukkan beban hidup kita, load pattern name-nya ganti dulu ke live. Nah ini 1075 di load ini kita ganti 625 untuk beban hidup lantai. Kita oke. Nah ini udah terselect semua. Setelah itu kita masukin beban plat atap, karena beban hidup dan mati plat atap tuh beda sama plat lantai. Kita select dulu semua balok di plat atap paling atas. Nah terus kita putar agar semua balok di plat atapnya terselect.
ulangin karena tadi kolomnya ikut terselek ya. Kita putar lagi karena tadi ke escape hilang semua. Nah, habis itu kita masuk ke assign lagi, frame load, distribute, dan kita masukin beban mati dulu, yaitu 650. Kita oke aja. Nah, itu udah terganti ya di plat atapnya. Nah, setelah itu kita select lagi untuk memasukin beban hidup plat atap. Kita select semua baloknya, terus kita putar lagi. Kita select lagi, select semua. Setelah itu kita masuk ke assign lagi, assign ya, assign frame load, distribute. Kita ganti load path-nya ke live. Itu berapa? Beban hidup plat atap. Kita lihat di PPT dulu sebentar ya untuk beban hidup plat atap, yaitu 250. 60 Pak. 260. Coba lihat tadi. 250. Ya 250. Kita ganti 250. Ya, kita untuk recheck lagi 250. Kita oke aja. Nah, ini beban live load dan dead loadnya udah masuk semua. Mau di extrude gak? Boleh. Nah, ini kita masuk untuk tampilannya di extrude ya biar lebih bagus. Nah, ini tampilan setelah di extrude. Nah, di sini untuk tampilan ini bisa terlihat apakah material yang kita masukkan tadi sudah masuk atau belum. Nah, di sini terlihat sudah masuk untuk beton-betonannya, dan untuk kolom dan baloknya sudah masuk dengan ukuran yang kita buat tadi. Nah, setelah semua beban dan Kita kembali ke tampilan awal. biar saat running tidak berat. Kita langsung run aja. Kemudian di sini akan kita masuk ke proses analisa, yaitu dengan kita running. Kita pencet ini run analisis. Kemudian untuk modalnya tidak usah kita run. Kemudian kita run now. Nah, di sini kita akan diminta untuk menyimpannya terlebih dahulu Agar bisa di run. Mas 8. Kemudian kita simpan. Nah, kita tunggu sebentar ya untuk runningnya, karena bangunannya besar, jadinya membutuhkan waktu untuk running device kita. Kita tunggu terlebih dahulu sampai bisa. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, pertama kita show force dulu frame kabelnya dengan dipencet display. Show deform dulu. Nah, ini deformasi yang terjadi. Nah, ini deformasi yang akan terjadi di kombinasi beban yang sudah kita buat tadi. Ini kita pencet OK saja. Nah, ini di seperti sini ini ya. Deformasinya seberapa bangunan tersebut kuat untuk menahan beban yang sudah kita masukkan. Kemudian kita akan masuk ke display lagi. Show force stress untuk melihat beban aksial, frame cable stand down. Di sini kita akan melihat axial force-nya terlebih dahulu. Di sini untuk opsinya kita pilih show value agar dapat terlihat untuk angkanya. Kemudian di sini kita oke. Tunggu sebentar untuk proses terlebih dahulu. Nah, ini udah terlihat ya. Nah, di sini sudah terlihat untuk axial force-nya. Nah, kalau biar lebih jelas kita bisa lihat di 2 dimensi. Itu agar tidak berat. Di sini sudah terlihat untuk angka-angkanya di gaya geser atau axial force. Coba yang 2 dimensi. Bentar.
sini kita akan melihat yang dua dimensi di sebelah kanan ini. Kita masuk ke XZ. XZ. Nah, ini sebenarnya ini kita langsung ke shortcut aja untuk melihat beban aksial. Langsung ke axial force. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah terlihat untuk angka-angka yang terjadi di beban gaya geser atau axial force yang terjadi di bangunan kita. Nah, setelah kita melihat axial force, kita selanjutnya masuk ke moment shear. Kita ke display, kemudian show for stress, kita ke frame cable. Nah, kita bikin yang momen 33 untuk melihat gaya momen. Kemudian optionnya kita pilih show value on diagram, kemudian kita oke. Nah, ini Nah, gaya momen yang terjadi. Ini di 3D, kemudian kita akan masuk ke 2D-nya terlebih langsung dahulu. di F8 aja untuk shortcutnya. Kemudian kita komponennya kita ganti ke momen 33, optionnya kita pilih show value, kemudian kita oke. Nah, di sini sudah terlihat untuk momen 33. Untuk gaya momen yang terjadi pada struktur portal 8 lantai kita. Kemudian apa? Udah. Shear. Enggak. Nah, kita lihat lagi untuk shear 33. Nah, ini merupakan shear 33 yang terjadi pada bangunan kita. Nah, untuk di 2D-nya juga kita buat tersebut dengan cara kita ketik F8, kemudian kita ganti menjadi shear 33 dan juga optionnya show value, kemudian kita oke. Nah, tunggu sebentar untuk dapat terlihat shear force. Terlihatnya untuk yang ini harus di XY ya. Kalau di XY itu tidak terlihat. Oh, maaf, di YZ. Nah, ini merupakan shear force 33 di bangunan kita. Nah, di sini kemudian kita akan mengecek untuk cek struktur, kemudian di sini kita cek untuk start constraint design, Check out struktur. kita pilih yang 3D terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Ada 2 nge-lag. Udah, jangan di zoom lagi. Langsung Nah, saja di sini kita pencet yang di sini yaitu start constraint design atau check of struktur. Kita pencet saja. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini merupakan longitudinal reinforcing area yang terjadi pada bangunan kita. Nah, di sini terlihat bangunan kita ini berwarna oranye yang bisa dikategorikan Masih aman. bangunan tersebut masih aman untuk strukturnya dengan menggunakan beban dan juga material yang sudah kita buat tadi. Dan kita juga bisa cek juga yang di 2 dimensi. Langsung pencet aja seperti yang di 3 dimensi tadi. Start contradiction or checks of structure. Nah, ini kalau bisa lihat lebih jelas. Nah, di sini bisa terlihat untuk warnanya ini masuk di kategori oranye, Yang berarti masih aman. masih aman karena Untuk struktur ini kita. tidak lebih dari 1 atau tidak lebih dari 0,90 yang bisa dikategorikan bangunan tersebut aman jika menggunakan material dan juga beban yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sini sudah selesai untuk analisa yang sudah kita buat. Dan kita kembali ke PPT. Dan thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.